Halo teman-teman, di video ini saya akan bahas jenis fotografi dan kamera apa yang saya akan sarankan jika kalian mulai dari nol. Jika teman-teman baru memulai dari tahun 2023 di era pasca pandemi, terus terang akan lebih sulit dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Karena banyak pabrikan kamera yang saat ini sepertinya lebih fokus untuk mengembangkan kamera dan lensa kelas atas. Perkembangan riset kamera juga lebih besar di ranah videografi. Ya mungkin sebagai fotografer seperti teman-teman itu jarang sekali atau tidak pernah menggunakan fitur videografi tersebut. Profesi fotografer juga semakin menantang meskipun tetap dibutuhkan masyarakat umum. Jadi kalau memulai dari nol dengan budget yang sangat terbatas, saran saya adalah memikirkan dulu apa jenis fotografi yang akan Anda tekuni. Karena jenis fotografi itu akan mempengaruhi gear yang paling efektif. Saat ini ada beberapa jenis fotografi yang populer. Yang pertama adalah fotografi yang bertujuan untuk kegiatan komersial, seperti fotografi produk. Untuk foto produk, terutama di dalam ruangan atau studio, gear yang menurut saya yang paling penting justru bukan kamera yang kualitasnya tinggi atau lensanya kualitasnya sangat tinggi, tapi lebih ke kualitas lightingnya atau pencahayaannya. Untuk itu, sebagian besar budget yang saya akan sarankan adalah diarahkan ke peralatan lighting seperti lampu flash, lampu LED, dan aksesoris seperti softbox, light stand, dan sebagainya. Tripod juga penting untuk foto produk supaya teman-teman bisa mendapatkan komposisi yang konsisten dan foto yang tajam. Kalau yang ditekuni adalah fotografi yang sifatnya dokumentasi, seperti dokumentasi acara perusahaan atau pribadi, seperti acara keluarga, pernikahan, dan sejenisnya, maka yang saya akan sarankan adalah kamera yang performanya cukup cepat dan juga lensa yang bukaannya cukup besar untuk antisipasi kalau kita mesti memotret di kondisi yang low light atau kurang cahaya. Lensa zoom yang berukuran f2,8 misalnya, itu sangat fleksibel dan cukup ideal. Tapi jika budget kita tidak cukup, lensa fix berbukaan besar seperti f1,8 yang ekuivalennya kurang lebih 35 mm itu akan sangat fleksibel dan membantu di kondisi cahaya low light. Jika yang teman-teman hadapi selalu dalam kondisi cahaya minim di dalam ruangan misalnya atau malam hari, misalnya dalam acara-acara resepsi, nah maka sebuah flash eksternal menjadi sangat penting. Untungnya di zaman sekarang banyak sekali pilihan flash yang cukup terjangkau harganya. Untuk yang budgetnya terbatas, flash dengan GN60 dengan pengaturan manual menurut saya sudah cukup baik dan kuat untuk foto di dalam ruangan dengan harga yang cukup terjangkau lah, kurang lebih 1 jutaan. Nah, kalau yang diminati adalah jenis fotografi outdoor seperti landscape, travel, dan street photography, maka yang saya akan sarankan adalah kamera dan lensa yang tidak terlalu besar, tapi dengan lensa yang cukup lebar. Ya, kurang lebih di antara 16-35 mm itu sangat ideal untuk landscape ya. Selain itu, kualitas dan kekuatan tripod menjadi sangat penting. Karena di outdoor bisa saja kita berhadapan dengan angin kencang atau air yang mengalir saat memotret di pantai. Dan jika budget Anda sangat terbatas, saya pribadi cenderung memilih tripod yang berbahan aluminium yang memang agak sedikit berat, tapi kokoh. Dan juga saran saya adalah jangan membeli tripod yang di bawah 1 juta. Karena kualitas tripod itu menurut saya penting banget, terutama di luar ruangan. Dan juga kita harus paham bahwa ada harga, ada kualitasnya. Kalau budget kalian cukup besar, ya harusnya tidak ragu membeli tripod dengan kaki yang berbahan carbon fiber. Dan juga kepala tripod yang kokoh dan bagus, supaya hasil foto kalian bisa tajam secara maksimal. Dan juga mudah dimanuver. Jadi kalau mulai dari awal, apa sebenarnya kamera yang oke? Saya sendiri tidak memungkiri bahwa harga rata-rata kamera sekarang sudah jauh berubah. 10 tahun yang lalu, rata-rata kamera entry level atau pemula itu sekitar 4-5 juta rupiah. Tapi setelah pandemi, harga rata-rata kamera meningkat 3 kali lipat menjadi sekitar 14-15 juta rupiah. Tidak heran sampai saat ini saya sering mendapatkan pertanyaan, rekomendasi kamera dengan harga 5 juta ke bawah itu apa? Ya,
Terus terang, saat ini sulit merekomendasikan kamera baru dengan harga yang sama dengan 10 tahun yang lalu. Saat ini, saya melihat profesi fotografi itu sangat kompetitif. Dan jika memulai dari nol tanpa adanya koneksi atau hubungan baik dengan klien, secara realistis kita tidak bisa menetapkan harga yang terlalu tinggi. Oleh sebab itu, untuk memulai pekerjaan atau sekedar memulai hobi fotografi, mungkin kamera DSLR seperti Canon 60D atau Nikon D3300 yang saat ini saya cek terakhir dijual dengan harga kisaran 3-5 jutaan itu bisa menjadi pilihan awal supaya kita bisa lebih cepat balik modal dan untuk meminimalkan resiko. Tapi jika kalian ingin lebih hemat lagi, bisa juga mencari kamera bekas atau pinjam ke saudara atau teman yang mungkin tidak membutuhkan kameranya lagi. Dengan meminimalisir pengeluaran, saya yakin akan lebih mudah bagi teman-teman untuk balik modal. Dan jika ingin berhenti dari fotografi, dana kita tidak sampai habis terkuras. Tapi jika teman-teman punya budget yang cukup besar, otomatis pilihan menjadi semakin banyak dan bisa jadi semakin membingungkan. Menurut pengamatan saya, tidak ada salahnya untuk membeli sistem kamera mirrorless yang cukup populer saat ini, seperti merek Sony, Canon, Fujifilm, Nikon, sampai Panasonic Lumix. Karena perusahaan-perusahaan tersebut masih aktif dan fokus banget dalam mengembangkan sistem kamera dan lensanya. Sehingga pilihan kamera, aksesoris, dan layanan punah jualnya masih tergolong baik. Yang penting teman-teman perhatikan adalah teknologi kamera dan pilihan lensanya. Jika jenis fotografi produk misalnya, semua merek di tahun 2023 seharusnya tidak ada masalah. Tapi jenis fotografi yang lebih khusus seperti fotografi olahraga atau satwa liar yang subjeknya bergerak dengan sangat cepat, itu dibutuhkan kamera dengan sistem autofocus yang super cepat dan pilihan lensa telefoto yang cukup lengkap. Nah, untuk kebutuhan tersebut, sistem kamera yang saya nilai sudah sangat siap adalah Sony dan Canon. Untuk teman-teman yang ingin berkarir di bidang fotografi, sayangnya saya tidak terjun secara langsung. Tapi menurut pengamatan saya, yang paling menghasilkan kemungkinan besar adalah fotografi produk, seperti food dan beverage, fotografi, fashion, dan juga arsitektur. Karena kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan akan terus diminati orang-orang di kondisi ekonomi yang baik maupun yang buruk. Selain itu, fotografi dokumentasi seperti wedding dan jurnalisme itu akan terus dibutuhkan. Keterampilan untuk foto produk itu menurut saya juga sangat penting untuk dipelajari. Karena kalaupun kita tidak bekerja sebagai fotografer produk, tapi kita bisa saja memotret foto produk yang kita jual supaya hasilnya menarik. Otomatis akan meningkatkan omset usaha kita juga. Contohnya, saya beberapa kali menerima murid yang ingin belajar fotografi untuk menunjang usaha atau pekerjaan mereka sebagai makeup artist atau pengusaha klinik kecantikan. Dengan foto yang bagus, maka reputasi usaha mereka akan meningkat dan otomatis akan meningkatkan penghasilan. Di sisi lain, fotografi seperti landscape, travel, dan stock fotografi secara umum mungkin akan terdampak karena foto-foto berkualitas tinggi itu sudah sangat banyak dan mudah didapatkan di internet. Dan adanya software AI yang mampu membuat gambar foto realistik akan memperparah profesi ini di masa depan. Tapi jika teman-teman bisa membuat foto yang sangat unik dan juga tidak bisa diakses oleh masyarakat umum, mungkin masih ada sedikit harapan. Saat memulai dari nol, jangan lupa untuk meningkatkan keterampilan dan juga membangun relasi dengan orang-orang dalam bidang yang sama, seperti mengikuti workshop fotografi untuk update skill atau belajar tentang teknologi kamera baru. Di channel Info Fotografi sendiri, saya sering review dan bahas tren dan teknologi kamera yang teman-teman bisa tonton, supaya lebih pintar dalam memilih gear yang tepat. Dan karena pandemi sudah usai, maka kami lebih sering mengadakan workshop offline atau kegiatan fotografi di luar ruangan kembali. Maka itu, teman-teman, saya harapkan untuk stay tune di channel Info Fotografi untuk kabar dari kami dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye.